Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Disusun oleh kelompok 2. Yang pertama ada Wahyu Ginanjar dengan NIM 2381010217. Yang kedua ada Ahmad Syauqi Al-Ilmi dengan NIM 2381010230. Yang ketiga ada Siti Amelia dengan NIM 2381010044. Yang keempat ada Siti Salsabila dengan NIM 2381010158. Tujuan yang pertama itu ada menjelaskan hukum-hukum perkembangan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga, menunjukkan ketertarikan hukum dan faktor perkembangan dengan praktik pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja hukum-hukum perkembangan peserta didik? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Yang ketiga, bagaimana implementasinya terhadap pendidikan. Latar belakang. Pendidikan adalah proses berkelanjutan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan potensi individu. Prinsip perkembangan penting untuk memahami tahap pertumbuhan peserta didik, diantaranya ada faktor biologis, sosial, dan budaya yang menjadi dasar mempengaruhi sebuah perkembangan Dan pendidik juga perlu memahami prinsip dan hukum perkembangan untuk strategi belajar yang tepat atau akurat ataupun efektif Pertumbuhan PS perkembangan. Pertumbuhan yaitu perubahan fisik manusia, seperti contohnya itu ada tinggi badan, berat badan, ukuran tubuh. Nah, itu termasuknya ke pertumbuhan manusia. Yang kedua, itu ada perkembangan. Perkembangan yaitu perubahan kualitatif menuju kematangan. Jadi, perkembangan ini tuh sebuah emosionalnya manusia. Misalnya, yang awalnya manusia ini sabar lama-kelamaan karena faktor lingkungan Jadi, si manusia ini tuh jadi pemarah sifatnya. Nah, ini yang dinamakan perkembangan Nah, perkembangan itu bersifatnya bertahap. Tadi kan udah dijelasin kan, yang tadi awalnya sabar. Nah, lama-kelamaan karena faktor lingkungannya itu tidak mendukung karena toksik. Nah, si anak ini tuh berubah jadi pemarah. Nah, jadi perkembangan juga di sini juga itu tidak dapat diulang kembali seperti halnya pertumbuhan Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama ada hukum konvergensi, yaitu gabungan faktor bawaan dan lingkungan. Jadi yang dimaksud hukum konvergensi di sini yaitu faktor genetik Yang kedua itu ada hukum pertahanan diri, yaitu naluri bertahannya hidup sejak bayi. Misalnya ada bayi yang sedang kelaparan nalurinya itu disalurkannya itu dengan cara si bayi ini menangis dengan oa. Nah, itu tuh termasuknya hukum pertahanan diri. Nah, yang ketiga ada hukum masa peka. Yaitu masa optimal anak menyerap rangsangan. Yang keempat yaitu hukum keperluan belajar. Yaitu belajar itu penting untuk mengaktifkan potensi pada anak. Misalnya anaknya punya bakat apa. Nah, seperti itu Hukum-hukum kesatuan tubuh, yaitu semua fungsi organ berkembang secara selaras secara sama pada kesatuan tubuh Yang keenam yaitu hukum tempo perkembangan. Tiap anak berkembang dalam tempo yang berbeda. Seperti halnya, contohnya itu ada anak yang sabar, ada pula anak yang pemarah Yang ketujuh yaitu hukum irama perkembangan, yaitu naik turunnya berkembang itu sangat diwajarkan atau bisa disebut dengan normal Yang tadinya anaknya pemarah jadi sabar, itu kan namanya hukum irama perkembangan. Itu bisa berubah karena faktor lingkungan Yang kedelapan itu ada hukum rekapitulasi, yaitu perkembangan individu mencerminkan evolusi manusia. Faktor yang mempengaruhi hereditas.
Yang pertama, sifat fisik. Contohnya, tinggi badan, warna kulit. Nah, itu termasuk juga faktor yang mempengaruhi hereditas. Yang kedua itu ada kecerdasan. Contohnya, berbasis teori yang diturunkan kepada orang tua dari orang tua kepada anaknya gitu. Yang ketiga ada kecerdasan ganda. Yang keempat ada bakat bawaan, seperti contohnya itu musik, olahraga gitu. Yang kelima ada sifat kepribadian dan penyakit genetik. Yang termasuk dalam hereditas meliputi yang pertama itu ada kecerdasan gambar atau spasial. Yang kedua itu ada kecerdasan interpersonal. Yang ketiga ada kecerdasan kinestik atau fisik. Yang keempat ada kecerdasan verbal dan bahasa. Yang kelima ada kecerdasan interpersonal atau memahami diri sendiri. Yang keenam ada kecerdasan dalam bidang musik. Yang ketujuh ada kecerdasan logika dan matematika. Yang kedelapan ada kecerdasan spiritual. Faktor yang mempengaruhi lingkungan. Yang pertama ada keluarga, seperti halnya pengasuhan, pendidikan dasar, dukungan emosional. Yang kedua itu ada sekolah, yaitu seperti halnya metode belajar, interaksi sosial, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu masyarakat, contohnya seperti halnya akses fasilitas pendidikan dan pergaulan sosial. Kesimpulan, terdapat hukum dan faktor internal ataupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Pemahaman ini krusial bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Pendidikan akan lebih efektif bila memperhatikan dimensi biologis, sosial, dan spiritual. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.